lagi di channel Sandi SS. Wali jotan kebawah mbak. Oke guys, jadi di video kali ini yang dinanti-nanti dan akan apa? Dan akan tayang. Jadi guys, di konten kali ini sangat berbeda sekali dan ini tuh berbeda. Kali ini kita mempertemukan calon mertua dan calon menantu. Untuk saling mencurhati di konten Sandi SS. Buat kalian yang mendengar curhatan kita, jangan di skip, tetap terus dengerin, oke? Jadi tadi kan baru beres makan gitu ya, quality time. Gimana mama? Kenyang, bahagia, ya, seneng banget. kumpul ya. Soalnya kan Sandi jarang gitu ya, Sandi sibuk ke Jakarta. Jadi jarang-jarang lah kayak gini, bener gak mah? Iya. Jarang-jarang gitu ya, nggak tiap hari atau udah ke panorama terus. Jadi sekarang Sandi mau tanya, Sandi sama Delpira mau tanya. Oh, menurut mama pribadi sama mama juga pribadi, kakak sama Delpira gimana orangnya? Mama jelasin Delpira dulu baru Sandi. Mama juga jelasin kakak dulu baru Delpira. Dari mama dulu. Mama, Maksudnya Orangnya kayak gimana? Sandi apa Delpira? Delpiranya jelasin orangnya kayak gimana. Ya, mama Delpira mama ya? Iya. Ya baik. Cacat, Enggak, yang tong dilulukan kayak ulah tuh yang. Tahu enggak? Kan mama. aku lagi mau kasih ngawangnya. Kan lu enggak pegang. Rai. Gimana mah? Ya, kalau menurut Bapak, Dulu mama ini dulu mama. Delpira menurut mama ya, walaupun usianya bisa dibilang belum begitu dewasa ya, tapi kelebihannya itu dia ada udah dewasa sekarang, pemikirannya dewasa itu. Terus emang salah satu kebaikannya dia perhatian sama keluarga. Dan untuk tapi ada kejelekannya juga ya, nggak sempurna. Ya, tapi kejelekannya nggak usah disebutin guys. Cukup. Jadi gimana mas, seneng nggak? Jadi maksudnya dari mulai ngelahirin sampai sekarang segede ini gitu, bersyukur apa ya gimana? Bangga. Oh, bangga. Bersyukur banget. Bersyukur juga bisa Sandi sama Delpira bisa diketemu. Ya. Mungkin salah satunya itu juga ya. Dan mudah-mudahan sukses selalu buat kalian semua ya. amin. Kalau Sandi menurut mama gimana? Menurut mama Sandi the best. Mama gitu. Mama jangan lebih-lebihin nanti. Enggak, bukan lebih-lebihin, mama apa adanya. Sandi di antara bukan ini ya, bukan ngebanggain, bukan mama karena mama nih. Sandi sekarang seorang Sandi gimana gitu ya. Yang dulu kan yang pernah dekat sama Delpira yang sering main ke rumah ya. Iya, Tapi pas masih sekolah ya. Gitu. Apa ya? Jadi gimana Sandi itu dari kelihatan dari mama, pemikiran mama ya. Baik. Terus sama juga ya, dewasa. Pokoknya the best deh. Kasih mama. Nah guys, sekarang dari mama gimana? Menurut mama kakak. Ya ada dari sekarang. Iya dari. Walaupun masih kecil umurnya, tapi pikirnya udah dewasa, sayang sama keluarga gitu. Kayak gimana lah, sayang banget lah gitu, perhatian banget Kan sama itu keluarga. mah bukan ini Sangat kan. banyak. Udah kewajiban kakak juga sebagai anak Iya, mama. tapi kan Udah sekolah. kadang-kadang nggak semuanya anak kayak gitu. Kata siapa Iya mama? dong, nggak semuanya. Ya, kadang-kadang ada anak yang gini gitu. Menurut mama itu sangat sayang banget, sangat, gak tau lah.
kalau diungkapin mah sangat sedih banget Tapi bukan sedih, tapi karena sedih bahagia, sedih bahagia gitu ya. bukan sedih karena apa gitu. Ya Allah, terima kasih lah gitu sama Allah ya, rezeki yang udah Dari melalui anak-anak kita ya. anak-anak kita. Kalau ini apa? Mama tadi mau apa? Tentang Delvira. Iya. Tentang Delvira. Delvira. Orangnya gimana? Kalau tentang Delvira dari dulu kita gimana ya, Mama itu kayak udah ke anak sendiri aja. Udah lama ya, bertahun-tahun ya. Udah karena udah lama perasaan teh kayak gitu segala macam. Misalkan kadang-kadang kalau curhat gini, kalau Dek ini Sandi Udah agak canggung lagi ya, Mama. Dek ini si kakak omongnya gini ya kadang-kadang iya gitu segala macam, dewasa gitu pikirannya, saran segala macam kayak yang ini salah, ini teh gak boleh gini-gini kayak gitu, merhatiin Saling mau kayak merhatiin gimana gitu lah, ya. Saling merhatiin. saling merhatiin sangat. Lagian kan kita ya udah Kayak- tahun-tahun lah, mulai dari nol kan mereka ya Mah ya, terutama Iya. kalau Delvira sih mungkin dibawanya oleh Sandi juga, dari nol mereka menjalin semua ini, makanya Kayak kita udah bahagia sayang sekali. banget gitu ya mah gimana gitu. kayak bukan Perasaannya hubungan kayak hubungan Bukan hubungan pacaran Bukan, gitu. gitu ya. Kayak udah ke keluarga sendiri Nah, aja gitu. Makanya Sandi juga sama Delvira punya pikiran kayak gitu. Kayak kita tuh kayak bukan pacaran yang harus tiap menit kita tuh harus berkabar. Betul. Walaupun kita LDR, walaupun kita Sandi di Jakarta gitu, Sandi kadang suka ini. Kalau sebenarnya dilihat dari rindu ya rindu Sandi juga. Sama. Maksudnya rindu sama keluarga juga, rindu sama Delvira juga gitu, rindu sama semuanya gitu, orang-orang yang sering bikin Sandi bahagia gitu, bikin mood Sandi jadi naik gitu. Sandi juga kangen mah kangen gitu, mah kalau diceritain yang kayak belak-belakan gini kangen mah kangen gitu. Tapi ya gimana lagi, Sandi juga ngelihat ke depannya lagi harus kayak gimana, plan rencana ke depan Sandi harus kayak gimana lagi. Sandi harus lebih dari ini. Sandi harus lebih ngeliatin ke orang tua Sandi, ke orang-orang di sekitar Sandi. Sandi harus berusaha lebih baik lagi. Ya makanya Kita Mama doain aja dah. kita berdoakan ya buat anak-anak Kalau kita. kita mah sebagai orang tua ya mah cuman ngedoain terus. Untuk memaksakan juga tidak ya, kita kembalikan kepada anak-anak kita juga yang menjalinkan mereka juga. Iya. Tapi ya kita berdoa untuk yang kedepannya ya lebih baik lagi, tambah Daripada dewasa, sukses, rezekinya makin bertambah. mengalir terus ya seperti air. Amin, 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 amin. Ya Allah. Pokoknya doain semua buat yang Yang doa. terbaik pokoknya. Buat yang Harus nonton juga. itu bentar kan kita punya cucu ya. Tuh kan, cucu lagi yang dibahas guys. Cucu dari pas pertama kita masuk rumah makan. Yang dibahas pertama. Udah kebayang. Udah kebayang kalau kita nanti punya cucu ya. Padahal ini juga masih cilik. Tapi nggak apa-apa. Kita kan berangan-angan harus emang Tinggi. bukan berarti kita melebihi langit, enggak ya. Enggak. Cuman kita berangan-angan bahwa kita ingin bahagia begitu. Nah, ya itu. Membahagiakan mereka dan kita harus juga bisa membahagiakan diri kita sendiri, oke? Udah oke. Biarlah orang berkata apa, yang penting kita bahagia. Ya, benar Mama, benar banget. Terus dari kemarin kan gini Mama, banyak banget yang komen, Kak mana papanya begitu pun Delvira, mana papanya. Kayaknya nasibnya kayak Bentar Mama, bentar. maksudnya nasibnya tuh kayak sama lah. Nah gitu, jadi gini, apa sih pendapat Mama tentang anak yang broken home? Jadi broken home itu anak yang udah pisah lah orang tuanya gitu. Jadi kan banyak banget ya katanya jadi korban. Tapi menurut Sandi pribadi nih sama Delvira, kalau Sandi pemikiran sama Delvira sama. Kita tuh walaupun broken home nggak pernah yang namanya kayak jadi pikiran lemah, gue lemah nih tanpa apa-apa. Iri ngelihat orang lain keluarga lengkap kayak gini. Harusnya Jadi menghancurkan diri diri kita sendiri. Sama jadi Katanya- orang tua juga, kita kan nggak bisa maksa orang tua buat Ah. bersama terus gitu. Kadang kan Kita anak punya- suka, ada anak yang suka gini mikirnya, ini gara-gara orang tua gue jadi korban, gara-gara orang tua jadi korban. Sebenarnya gini ya, kalau berpikirannya dia terus ke depan dan berpikir positif, sebenarnya dia tuh bukan korban. Gimana caranya dia bisa ngebuktiin bahwa dia bisa bahagiain orang tuanya dan
bisa tunjukin yang terbaik buat orang tuanya. Betul. Gitu. Kalau menurut Sandi pribadi dan sama Delpira gitu pemikirannya. Dan sekarang alhamdulillah Sandi sedikit demi sedikit sama Delpira udah ngebuktiin yang terbaik gitu buat orang tua Sandi, buat papa Sandi, mungkin buat papanya Delpira juga yang di luar sana gitu. Yang ngelihat Delpira kayak sekarang gitu. Itu jadi menurut mama pribadi, menurut mama juga gimana gitu. Sebagai anak yang broken home gitu. Apakah harus gimana gitu. Menurut mama dulu ya. Iya. Menurut mama Delpira sedikit pun tidak merasa dia broken home kan? Enggak. Di Malah maksudnya aku nggak pernah maksa buat orang tua bersama gitu ya. Maksudnya yang pertama ya kebahagiaan orang tua dulu gitu. Maksudnya ya udah jalanin aja, terusin aja hidupnya. Masa orang tua udah agak bahagia terus dipaksa bahagia buat kita ya ngapain gitu. Kedepannya juga nggak akan baik juga gitu. terus juga mama berpikiran sama seperti orang tua lainnya. Kebanyakan kan orang yang kayak mama nih keluarga yang tidak bisa utuh ya. Mungkin bukan kehendak kita, bukan kemauan kita juga. Tapi mama berpikir untuk anak-anak mama jauh untuk dari broken home ya. Karena mama sering mengasih support ke anak, kasih saran ke anak, terus kita sering ngobrol. Mama nanya tentang kekurangan mama tanpa saran papa di samping kita ya. Tapi anak-anak mama ngerti ya, bahkan dia bilang, Dede, kan dia panggil Dede ya, Dede nggak merasa broken home karena Dede cukup, cuman mama di samping Dede juga, karena mama tuh strong, dia bilang. Mama sama papa juga, kalau mama aku sih benar-benar kayak papa juga bisa gitu, jadi sosok papa juga emang udah bisa gitu. Jadi ngapain sih harus emang kalau misalkan udah gak bisa bersatu ya udah gitu. Yang mama aku juga udah jadi papa aku kok gitu. Tapi tidak pernah mama untuk ke anak harus memaksakan tidak bahagia. Mama sering bertanya sama Delpira, bahagia tidak tanpa seorang papa di samping mama? Ya jawab seperti itu tadi. Karena mama juga sedih, cuman karena sering dia, mama gak usah sedih, Dede cukup, mama aja udah dari cukup, mama melebihin kasih sayang dari papa gitu. Jadi kita mama tuh udah merangkap ya. Dia bilang, walaupun mama nggak bilang, Dek, mama nggak bisa ngasih perhatian lebih, nggak seperti teman-teman Dede yang mama papanya selalu ada, terus Dede selalu ada dapatkan perhatian, kasih sayang dari papa. Dia bilang cukup dari mama, gitu aja. Nggak pernah ada kata broken home, gitu ya. Abang pun sama kakaknya gitu. Dan intinya Delpira tuh bisa nempatin mana papa mana mama. Ya, jadi nggak pernah lupa. Intinya jangan pernah lupa aja. Tetap kok sama papanya komunikasi tetap jalan, sama mama juga tetap, karena kita emang nggak ada kejelekan antara anak sama bapaknya. Terus mama juga nggak pernah ngasih masukan untuk dia membenci papanya, tidak, karena emang tetap papanya masih ada gitu, walaupun nggak berdekatan dengan kita gitu. Iya. Mama, ini semoga papanya Delpira nonton juga. Amin, kalau ada papanya maafin. Nonton. Nah ini mungkin dulu gak bisa gak bisa ngomong kayak gini gitu ya. Nah sekarang udah bisa jelasin gitu ya Mama. Nah ini alasannya Delpira itu adalah sosok yang kuat. Gitu. Dan insya Allah sukses ya. Amin ya Allah. Percaya mama sama Delpira. Dari nol kita ya. Dari nol sama Sandi, sampai anak-anak mama udah mama melihat, bahkan dulu sempat sedih ya. Sempat sedihnya untuk perjuangan seperti ini tuh, ini banget ya dia perjuangannya benar-benar gitu ya. Makanya pas udah seperti ini, bahagia mama tidak ada tandingannya, bahagia banget. Gak bisa diucapin. Nah gitu, mohon eta mah, mohon jelas mah eta lah. Jelas mah eta. Tambah video kan mah tuh HTT-nya masih kayak majaritnya. Mendiungkapkan lah kita tuh. Biasa tulis mah mau cakap sabuk. Mohon ya. Orang jangan pulang Papi jadi penulis kameranya terus jadi novel gitu tah. Tebal gimana? Tebal. Cerita tebal, terus dijual keren di toko buku. Terus aku sih kan nama kapan aku produser atau sutradara namanya atau sutradara film gitu. Untuk namanya itu wisata di hati jenanya.
Aduh. Kayak film sinetron nih pokoknya. Oke guys, jadi sekarang dari Mama gimana? Menurut mama, kakak ya, maksudnya kakak itu Masa sebagai gimana ya, nggak bisa diungkapin lah itu sama kata-kata. Pokoknya bangga banget dan sangat kuat, sabar. Malah mah sering dimarahin juga sabar sama mama. Sering dulu kan ya mah, sering minta uang 5.000 juga. Sering dimarahin gak dikasih soalnya gak ada buat kasih. Aduh. Sangat kuat banget gitu. Sangat, pokoknya jujur mah ya, kalau di itu teh suka sedih lah gitu. jujur Sandi mah, ini mah jujur aja ya, maksudnya gini. Dulu Sandi sekolah selama 3 tahun, Sandi gak pernah ngeluh sama sekali dan bener-bener apa ya? Nih, si Mama sampai dia jualan kopi, Sandi gak pernah malu di jualan kopi. Dia jualan kopi buat kehidupan Sandi gitu, buat bener-bener Sandi harus bisa sekolah, Sandi harus bisa sampai lulus, Buat makan sehari-hari. buat makan sehari-hari Sandi. Dan apa ya, dalam hati Sandi nih, pas waktu masih sekolah dan mau bener-bener lulus nih, dalam hati Sandi, ya Allah, Sandi harus bener-bener bahagiain Mama Sandi. Sandi harus bisa balas. Masa Mama Sandi harus jualan kopi terus? Itu Mama Sandi bela-belain selama 3 tahun jualan kopi itu biar Sandi bahagia gitu, biar Sandi sekolah, biar Sandi nikmat, biar Sandi apa ya, pengen HP, pengen seragam, si Mama gitu yang biayain. semua tuh ya. Iya, Sangat sulit tuh. benar-benar sulit banget dulu terus. Jadi buat kalian nih yang nanya sama Sandi, ih Sandi hidupnya enak ya, hidupnya ini. Enggak, kalian ngelihatnya sekarang Sandi kayak gini. Kalian ngelihat Sandi mungkin kayak sekarang Sandi story di mobil, story bahagia di anak-anak. Sandi gak pernah ngeliatin ke apa, kesedihan Sandi di depan banyak orang. Sandi gak gitu orangnya, Sandi gak bisa gitu. Sandi gak gitu orangnya. Tapi nggak tahu dulunya kayak gimana. Tapi gak tahu dulu kayak gimana, perjalanannya kayak gimana. Jadi makanya buat kalian stop buat nanya-nanya Sandi, mana papa Sandi, mana ini Sandi. Ya ini kalau keluarga kita broken home gitu. Apa ya? Kalau dibilang apa ya? Dulu tuh gini Mas, Sandi tuh pengen banget kalau dibilang kayak pengen mama sama si papa tuh pengen kumpul gitu walaupun udah cerai gitu nih. Nggak tahu hati Sandi pengen aja gitu, pengen ngumpulin gitu. Tapi Sandi kesini kayak makin dewasa Sandi udah mulai muncul. Oh, yang bener-bener emang nggak bisa dipaksain, emang nggak bisa gitu. Mungkin kayak pemikiran Delpira sama Sandi pas waktu itu kayak beda gitu. Tapi kesini Sandi makin ngerti gitu. Jadi kalau dulu tuh Sandi pengen banget gitu iniin mama. Tapi Sandi juga kalau dulu mungkin nggak bisa mikirin hati papa kayak gimana, hati si mama kayak gimana. Jadi Sandi harus belum bisa nerima gitu. Dulu belum bisa nerima. Karena kalau dulu tuh apa-apa, Pak, Sandi pengen ini, langsung beliin. Kalau udah ini susah banget, apa-apa harus si mama yang nanggung, kerja keras dulu, ini dulu. Dan Sandi dulu gak pernah mikirin kalau apa-apa, mah gini harus ada gitu. Tapi Sandi juga dulu sadar, apa sih mah harus ada lah mah, gini kakak mau ini harus ada. Tanpa sadar Sandi itu anak broken home gitu. Ya tanpa sadar Sandi itu anak broken home gitu. Sandi mikir lagi, oh iya ya, enak orang lain keluarganya yang utuh bisa minta apa-apa. Enggak. Terus Sandi mikir lagi pas ngeliat nggak semua anak yang ini bisa bahagia. Sandi juga ngedengar dari cerita orang ini lagi, cerita curhatan yang ini yang itu. Bahkan keluarganya juga yang utuh belum tentu bahagia gitu. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin keluarganya yang lebih dari kita. Mungkin Sandi terlalu ngelihat ke atas gitu, terlalu ngelihat keluarga yang benar-benar harmonis utuh gitu. Tanpa secara sadar juga, tanpa secara langsung Sandi bisa buat bahagia gitu tanpa keluarga utuh juga gitu. Sandi bisa buat bahagia juga gitu. Karena bahagia itu
kita yang rasain, kita yang buat gitu. Bukan sekedar cuma memaksakan kehendak gitu. Yang harus dipikirin itu tuh, wah keluarga utuh bahagia, keluarga utuh bahagia. Enggak semuanya gitu. Ya gitu, semakin apa ya? Makin tambah dewasa, semakin Sandi mikir gitu, mengerti sedikit-sedikit gitu. Dan apa? Pesan dari mama juga, Sandi selalu ingat, benar-benar Sandi selalu ingat, nggak pernah lupain itu gitu. Walaupun kadang Sandi suka apa sih mama gini. Sebenarnya kalau gengsi ke orang tua tuh kayaknya tinggi sih. Jadi gimana ya, bener-bener kayak buat minta maaf ke orang tua tuh kayak gimana. Sebenarnya pengen gitu, berat banget, tapi dalam hati pengen gitu, pengen bahagiain orang tua gitu, pengen tiap hari tuh pengen ucapin, mah kakak sayang loh, kakak tuh pengen bahagiain gitu, kakak tuh pengen jadi orang sukses, pengen angkat derajat orang tua gitu, pengen mesti dalam hati, dalam setiap hari ucap dalam hati kayak gitu. Kalau diucapin dengan kata-kata mungkin susah banget gitu. Kalau si mama bisa ngedenger kayak hati kakak tiap hari, mungkin mama nangis terus gitu. Dengan kakak ini ya, sampai detik ini kakak gak pernah capek buat bahagiain si mama. Kakak gak pernah capek sama sekali, karena pengorbanan si mama dari dulu sampai sekarang itu gak bakal ada tandingannya sama kakak yang bahagiain mama kayak sekarang. Itu bener-bener ya Allah, sekuku ujung kuku ini gak bakal ada tandingannya, dan bener-bener gak ada nilainya sama sekali. Itu tuh bener-bener gak bisa ternilai. Pengorbanan orang tua itu gak akan bisa ternilai. Makanya buat kalian yang masih ada orang tuanya, tetap apa ya, tetap hormatin, tetap sayangin mereka, tetap bahagiain mereka. Mumpung masih ada. Bahagia enggak selamanya diukur dengan materi. Menurut kita, mah aku sayang mama loh, itu juga orang tua ngedenger kayak gitu tuh udah bahagia banget gitu. Karena uang. Bukan karena uang, enggak. Itu kalau soal materi kayak gitu, itu selebihnya mungkin ada materi bisa cari, materi ada batasnya. Terus kalau kasih sayang orang tua, jasa orang tua, Sama orang tua beda lagi. Mama bukan mau dikasih uang, bukan mau apa-apa. Kemarin aja waktu sakit nggak mau kak, mama mau biarin gak punya uang juga, kakak yang penting sehat. Makanya Sandi sama mama, sama Delpira, sering banget curhat gitu. Apalagi kita tuh sama, nasib kita tuh sama gitu. Bukan karena kita curhat tentang kesedihan kita bener-bener sakit banget, enggak. Bukan kita nyeritain itunya. Kita ceritain paling ke depannya kita harus kayak gimana. Harus sukses, bener-bener kita harus maju terus, kita harus kuat. Banyak orang yang mungkin ngebenci kita ya. Kalau masalah nasib Banyak. kita yang dulu itu kan ibarat itu mah kayak gimana ya, udah lah gitu ya. Iya. Masih itu kan kalau bisa jangan dikenang lagi. jangan Iya, jangan dikenal lagi. Udah yang udah, mungkin itu mah udah takdir Allah, udah harus jalannya harus begini dulu. Terus ntar juga kan kamu harus bahagia mungkin gitu ya. Tapi kan nasib orang kan nggak tahu ya mana kayak gimana gitu. Lihat aja sampai kami sekarang. Dulu mah cek paribasana ulah ngontrak turun ngontrak ya mah. Diusir ke batu ke bayar udah sampai ngalamin kayak nggak makan gitu. Udah Makanya kuatkan ya si mama, kuat, sabar gitu. Ya Sandi tuh panutannya mama gitu. Mama kayak gitu, Sandi bakal ngelakuin kayak gitu. Apa yang diajarin mama, apa yang pesan mama kayak gitu, Sandi lakuin gitu. Yang penting kita kalau misalkan ada rezeki dari Allah itu kan titipan ya. Yang ke satu jangan sombong sama orang yang di bawah itu, harus kita ngeliat. Soalnya kita juga mikir dulu ya, pernah gak makan teh kayak gitu. Mau nyari uang 1.000 aja susah banget. Mungkin sekarang dulu ya mama lewat panorama cuman bisa ngeliat doang. Sekarang mama bisa makan di situ.
kayak guys. Dulu mah cuma bisa ngelihat aja orang pada makan di situ, sekarang kita bisa makan di situ. Ya Allah, bahagia banget, sangat bersyukur, berterima kasih atas apa yang Allah ngasih rezeki sama anak kita. Makanya jangan lupa orang yang di bawah. Kita jangan sombong sama orang, harus rendah hati gitu. Punya rezeki kita bisa berbagi bukan karena banyak uang. Gitu aja. Kalau yang lebih lanjut nggak bakal ada habisnya. Air mata nggak bakal ada surutnya. Udah. Nanti kita lanjut belakang lagi. Oke guys, jadi ini mungkin bakal dimasukin podcast. Bakal dimasukin cerita-cerita Sandi di konten ini. Buat kalian, makasih banyak yang udah dukung dan doain kita. Sandi sama Delpira, mudah-mudahan Delpira sama Sandi diberi kesehatan, amin. umur yang panjang, Amin. berikan rezeki yang mengalir dan halal. Oke guys, jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.